Selamat datang di WHP File. Kali ini kita akan membahas bahwa tidak sampai 100 tahun, pendidikan membuat orang Batak melesat secara dramatis. Melesat secara dramatis, orang Batak melesat secara dramatis. Demikian kesan sastrawan Pramudia Anantatur. Beliau bukan orang Batak. Ada benarnya memang, dari yang berabad-abad hidup terisolasi di pegunungan, jarang berhubungan dengan dunia luar, tidak termasuk kerajaan besar dalam sejarah Nusantara. Dalam waktu tidak sampai 100 tahun, orang Batak dapat berkiprah di tataran nasional, sejajar dengan suku lainnya yang sudah lebih dahulu maju. Mengapa bisa? Salah satunya karena faktor pendidikan atau bersekolah. Sekolah bermula tahun 1850. Tanah Batak makin terbuka setelah Belanda masuk tahun 1833. Masuk dari pantai barat melalui Padang, berkantor di Panyabungan Mandailing. Godon asisten residen Mandailing Angkola, tahun 1850 membuka sekolah rendah. Sati Nasution menjadi muridnya, dia keturunan Raja Nasution dari Pidoli Lombang, Mandailing, tahun 1855. Sati Nasution pada usia 15 tahun diangkat menjadi guru. Di masa Godon, terdapat 4 sekolah rendah, yaitu di Panyabungan, Kota Nopan, Muara Sipongi, dan di Padang Sidempuan, jumlah murid 50 orang. Willem Iskandar dan Sekolah Guru Tano Bato. Godon kembali ke Belanda tahun 1857, membawa Sati Nasution melanjutkan studi. Sati Nasution di Belanda, diberi nama Willem Iskandar. Sepulang dari Belanda, Willem Iskandar mendirikan Sekolah Guru Tano Bato, pada tanggal 5 Maret tahun 1862. Willem Iskandar kembali melanjutkan studinya ke Belanda tahun 1874. Namun, beliau wafat 1876 dan dimakamkan di Belanda. Sekolah Guru Tano Bato ditutup dan dipindahkan ke Padang Sidempuan. Karya sastra Willem Iskandar banyak menginspirasi siswa. Untuk itulah, tahun 1978, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memberi penghargaan kepada Willem Iskandar atas jasanya sebagai sastrawan Mandailing. Sekolah Zending. Di samping sekolah pemerintah Hindia Belanda, ada juga sekolah Zending yang didirikan oleh Lembaga Pekabaran Injil Jerman, Rheinische Mission Gesellschaft atau RMG. Sekolah Zending pertama dibuka oleh Pendeta Van Asselt di Parausorat Sipirok. Beliau tiba di Parausorat tahun 1857. Kemudian, untuk keperluan tenaga pengajar dibukalah Sekolah Guru Zending tahun 1868. Juga di Parausorat, sekolah guru ini ditutup dan dipindahkan ke Pansurnapitu, dipindahkan lagi ke Sipoholon tahun 1901 dengan nama Sekolah Seminari Sipoholon Tarutung. Sekolah Zending bertumbuh pesat. Pertumbuhan sekolah Zending tidak lepas dari kepemimpinan Pendeta Nomensen. Pada saat wafatnya tahun 1918 terdapat Sekolah Zending 510 buah, murid 32,7 ribu, dan guru Zending 788 orang. Perbandingan dengan sekolah pemerintah Hindia Belanda, tahun 1870, sekolah Zending 10 buah, murid 200 orang, sekolah pemerintah 14 buah, murid 634 orang. Pada tahun 1936, sekolah Zending 585 buah, murid 43.184, sekolah pemerintah 159 buah, murid 13.635. Sekolah Zending bertumbuh pesat melebihi jumlah murid dan jumlah sekolah pemerintah Hindia Belanda. Puluhan ribu terdidik dan berdiaspora. Puluhan ribu orang Batak telah terdidik baik oleh sekolah Zending maupun oleh sekolah pemerintah Hindia Belanda, belum termasuk sekolah Katolik, madrasah, pesantren dan swasta lainnya. Mereka telah memiliki pengetahuan baca tulis, berhitung, berbahasa Melayu serta pengetahuan umum yang cukup untuk bekerja di pemerintahan maupun swasta. Orang Batak berdiaspora mencari kerja, utamanya ke pantai timur Sumatera seperti Medan, Deli, Serdang dan Asahan. Waktu itu baru dibuka perusahaan perkebunan, kemudian ke Pulau Jawa, utamanya ke Batavia. Diaspora juga didorong keinginan melanjutkan sekolah, bahkan sampai ke negeri Belanda. Di Batavia atau Jakarta, menurut Lane Cassels, orang Batak masuk Batavia tahun 1907. Tahun 1930 ada sebanyak 1.300 orang Batak atau 0,2% dari penduduk. Tahun 1961 meningkat menjadi 20.000 orang atau 1,6%. Hasil sensus 2010,
Orang Batak di Jakarta mencapai 326.332 orang, belum termasuk Bogor, Tangerang dan Bekasi. Khusus diaspora Batak Kristen, Gereja Kernolong yang merupakan HKBP tertua di Jakarta cukup berperan. F. Harahap, seorang penitua HKBP Kernolong, menuliskan dalam Surat Keliling Immanuel, kalau ada pemuda Batak mau ke Batavia dapat menghubunginya dan dapat tinggal sementara di rumahnya. Jong Batak dan Sumpah Pemuda. Di Batavia, pemuda Batak aktif dalam pergerakan kebangsaan. Awalnya bergabung dengan Jong Sumatranenbon yang berdiri tahun 1917. Pada masa itu, tahun 1922, pada usia 26 tahun, Todung Sultan Gunung Mulia Harahap sudah menjadi anggota Volksraad atau Dewan Rakyat. Dirasa perlu pemuda Batak bersatu, maka atas prakarsa Amir Syarifuddin Harahap pada usia 19 tahun dan Sanusi Pane pada usia 20 tahun, berdirilah Jong Batak tahun 1926. Jong Batak ikut aktif dalam panitia Kongres Pemuda kedua, Amir Syarifuddin sebagai bendahara. Kongres kedua inilah yang menghasilkan Sumpah Pemuda 1928. Orang Batak aktif juga dalam persiapan kemerdekaan. Parada Harahap, wartawan dan pengusaha media yang merupakan salah satu anggota BPUPKI, atau Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada April tahun 1945. Menteri Kabinet Soekarno tahun 1945 sampai tahun 1950. 1. Amir Syarifuddin Harahap usia 38 tahun, pernah sekolah di Belanda, sarjana hukum dari Batavia, orang Batak pertama menjadi menteri pada 1945, dan pernah juga menjadi Perdana Menteri pada 1947. 2. Todung Sultan Gunung Mulia Harahap usia 49 tahun, doktor dan sarjana hukum dari Belanda, menteri di kabinet kedua pada 1945. Mereka berdua saudara sepupu dan cucu dari Ephraim, gelar Sultan Gunung Tua Harahap. Ephraim adalah murid angkatan pertama sekolah guru Zending di Parausorat, tahun 1868. 3. Mananti Sitompul usia 39 tahun, sarjana teknik, ITB sekarang, menteri masa kabinet darurat pada 1948, belum sampai 100 tahun sejak sekolah pertama berdiri tahun 1850. Orang Batak melesat ke puncak pemerintahan, sejajar dengan suku lainnya. Masih di era Soekarno tahun 1950 sampai tahun 1966, menteri selanjutnya, Ferdinand Lumban Tobing, 1953, Burhanuddin Harahap, Perdana Menteri, 1955, Hasinaga, 1956, Aha Nasution, 1959, Arifin Harahap, 1959, Adam Malik Batubara, 1963, pernah menjadi Wakil Presiden, T.D. Pardede, 1964, Jamin Ginting, Wakil Sekretaris Negara, 1966, dan A.M. Tambunan, 1966, Jenderal di Kemiliteran, tahun 1950, Jenderal Mayor T.B. Simatupang, 30 tahun, sebagai Kepala Staf Angkatan Perang, menggantikan Jenderal Sudirman yang wafat, pangkat terakhir Letjen, Kolonel A.H. Nasution, 31 tahun, sebagai Kasat, pangkat terakhir Jenderal Bintang 5, lainnya, Letjen Jamin Ginting, dan Maijen D.I. Panjaitan. Pendiri dan pemimpin lembaga keagamaan, Todung Sultan Gunung Mulia Harahap salah satu pendiri. 1. Badan Penerbit Kristen, BPK Gunung Mulia, tahun 1946. BPK Gunung Mulia mengabadikan namanya. 2. Dewan Gereja-Gereja di Indonesia atau DGI tahun 1950. Beliau Ketua Umum pertama, sekarang bernama PGI. 3. Universitas Kristen Indonesia atau UKI, tahun 1953. Beliau Rektor pertama. 4. Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI, tahun 1954. Beliau Ketua pertama. Lafran Pane, beliau adik dari Sanusi Pane. Sanusi Pane salah satu pemerakarsa berdirinya Jong Batak. Lafran Pane usia 25 tahun, salah satu pendiri Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia atau HMI, tahun 1947. Beliau Ketua Umum pertama. Setelah era Soekarno, semakin maju, dipercaya menjabat menteri oleh setiap presiden, bahkan pernah menjadi wakil presiden, pernah sebagai Gubernur Bank Indonesia,
Panglima ABRI, Jaksa Agung, Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara atau BAKN dan jabatan lainnya di eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kontribusi dalam pembangunan bukan hanya di pusat tapi juga di daerah, sebagai anggota DPRD, birokrat, pejabat BUMN, swasta dan pengusaha. Kehadiran orang Batak di daerah khususnya Batak Kristen, dapat dilihat dari meningkatnya jumlah gereja yang berlatar belakang Batak. Hampir di seluruh provinsi ada gereja HKBP, bahkan sampai ke kabupaten atau kota. Di beberapa daerah bertumbuh gereja HKI, GKPS, GKPI, GBKP, GKPD, dan gereja GKPA. Diberkati oleh Tuhan, luar biasa, Tuhan sangat bermurah hati memberkati orang Batak. Dari yang sebelumnya berabad-abad hidup terasing di pegunungan, menjadi orang yang saat ini pesat kemajuannya, berkontribusi di seluruh provinsi dan selalu dipercaya menduduki posisi strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Patutlah bersyukur senantiasa kepada Tuhan dan tetap mendedikasikan hidup untuk kemajuan bangsa. Orang Batak sangat diberkati, hendaklah orang Batak menjadi berkat. Sumber penulisan. Terima kasih, sampai jumpa di video WHP file berikutnya. Jangan lupa menekan tombol subscribe dan juga lonceng notifikasi untuk membantu proses pengembangan channel ini ke depannya. Tekan tombol like jika kamu merasa konten ini baik dan bermanfaat. Jangan lupa juga untuk bagikan video ini ke kerabat terdekat agar semakin banyak yang bisa merasakan manfaatnya.